Menanam itu sangat mudah, tapi memastikan bibit tetap hidup membutuhkan waktu dan perhatian lebih lama. Hari ini saya akan mengecek satu persatu bibit pohon nipah yang sudah ditanam. Semoga semuanya masih bertahan. Let's go! Go go go! Col! Di video kali ini saya mau melakukan pengecekan bibit pohon nipah yang sudah saya tanam dari hari pertama sampai hari keempat. Sekalian saya ingin melihat bagaimana kondisi bibit-bibitnya setelah beberapa hari berada di bantaran sungai. Untuk menuju ke lokasi, kali ini saya memutuskan jalan kaki melewati tanggul sungai. Awalnya lancar-lancar saja, tapi di tengah perjalanan ternyata ada warga yang sedang nyuci baju dan mandi di sungai. Biar tidak mengganggu, saya memilih turun ke bawah tanggul dan melanjutkan perjalanan dari pinggir sungai. Di perjalanan saya juga menemukan 3 pohon kelapa yang ditanam warga tepat di atas tanggul. Kalau teman-teman masih ingat, penanaman terakhir kemarin berhenti di bagian bawah sana. Nah, setelah ini rencana saya akan melanjutkan penanaman ke arah utara menuju jembatan gantung yang ada di sana. Sekarang teman-teman bisa melihatnya sendiri. Jarak antara tepi sungai dengan tepi tanggul cukup jauh, sekitar 2 meter sampai 3 meter. Kebetulan sekarang air sungai pasang surut jadi lebih kelihatan. Karena itu menentukan titik tanam tidak bisa sembarangan. Saya benar-benar berusaha memilih lokasi terbaik supaya nantinya bibit nipah bisa tumbuh dengan baik dan berkembang. Alhamdulillah ternyata jembatan gantung yang berada di RT 1 Desa Blega juga sedang dalam proses pembangunan. Setahu saya sekarang jembatan gantung di wilayah Blega tinggal 2, yaitu yang ada di sini dan satu lagi di Desa Nyormanis. Nah, disinilah lokasi pertama kali saya melakukan penanaman, tepatnya di sisi utara jembatan. Kalau tidak salah ada sekitar 80 bibit pohon nipah yang sudah saya tanam di sepanjang area ini. Sebelum mengecek kondisi bibit pohon nipah, saya memanfaatkan sisa ranting bambu untuk memberi tanda di setiap bibit yang sudah ditanam. Tujuannya sederhana, supaya lebih mudah ditemukan saat pengecekan berikutnya. Sekaligus mengurangi resiko bibit terinjak oleh orang yang melintas, terutama teman-teman angler yang sering memancing di sekitar sini. Ide penandaan ini juga saya dapat dari saran teman-teman TikTok di kolom komentar. Seperti yang teman-teman lihat di video, kondisi bibit yang sudah ditanam masih terlihat sehat. Memang ada beberapa tunas yang tertutup lumpur akibat pasang surut air sungai, tapi secara keseluruhan kondisinya masih cukup baik. Satu persatu bibit saya beri tanda bambu. Walaupun matahari siang ini cukup terik, saya sengaja memanfaatkan waktu saat air sedang surut supaya lebih mudah turun ke bantaran sungai dan tidak terlalu becek. Untuk area di sisi utara jembatan, sementara penandaannya selesai sampai di sini. Setelah proses penanaman di sisi selatan telah selesai, saya akan melanjutkan penanaman ke arah timur menuju jembatan yang menghubungkan Kampung Pegadaian dan Kampung Karangkemasan. Alhamdulillah dari hasil pengecekan hari ini, saya merasa semua bibit pohon nipah masih dalam kondisi aman. Memang pertumbuhan pohon nipah tidak secepat tanaman seperti jagung atau kacang tanah yang perubahan tingginya bisa terlihat setiap minggunya. Pohon nipah membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang. Karena itu yang paling penting saat ini adalah memastikan bibit-bibitnya tetap hidup, sehat, dan terus beradaptasi dengan lingkungan tempat tumbuhnya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan saran, masukan, dan dukungan. Semoga ikhtiar kecil ini bisa memberikan manfaat untuk lingkungan di masa depan. Sampai jumpa di video penanaman berikutnya.